Jadi ada seorang guru yang mengajar anak-anak kurang beruntung guys. Ada gadis kecil yang dipungut di pinggir jalan, anak laki-laki yatim piatu, dan seorang remaja berandalan. Mereka semua dididik dan diajari di sebuah gubuk sederhana oleh ibu guru ini guys. Nah yang unik, ibu guru menyuruh murid-muridnya mengumpulkan kebaikan. Setiap berbuat baik ditulis di kertas dan dimasukkan ke dalam toples. Sejak itu para murid saling berlomba untuk berbuat baik, seperti membersihkan lingkungan sekitar, menolong orang buta menyeberang, membantu seorang nenek, dan perbuatan baik lainnya. Namun suatu ketika si ibu guru jatuh pingsan karena terlalu banyak menghirup asap yang tercemar. Membuat anak-anak ini sangat sedih. Saat ibu guru sadar, mereka memberikan hadiah karangan bunga untuk gurunya itu guys. Sungguh guru yang hebat. Tulis nama guru terbaik kalian di komentar, terus like dan subscribe ya. Bocil cewek ini punya teman masa kecil, tapi sayangnya temannya itu harus pindah guys, karena ayahnya pindah kerja. Walaupun udah beda tempat tinggal, mereka tetap saling ngabarin tiap hari, nunggu tukang surat, hingga mereka tumbuh dewasa, terus komunikasi, sampai akhirnya pacaran. Ya meskipun tidak pernah ketemu, mereka usaha saling jaga hati, LDRan gitu guys. Beberapa tahun berlalu, si cewek mulai gak tahan nih menjalani hubungan jarak jauh. Mereka pun putus dan menemukan pasangannya masing-masing. Sebelum lanjut, absen dulu yuk, klik like dan subscribe-nya. Yang pengen kelak masuk surga, komen amin. Nah suatu hari cowok ini pulang kampung, di jalan dia inget dan ngepoin cewek itu. Ternyata si mantan sekarang single. Karena cowok ini juga single, dia pun ngechat duluan. Pada akhirnya mereka pun bertemu, membuat si cewek terharu. Ya yang namanya jodoh nggak akan kemana guys. Suatu malam Harun dan Jamal mengendarai motor melewati hutan yang sangat sepi. Tapi tiba-tiba Harun merasa lapar dan beruntungnya di sana ada warung mie ayam. Nah segeralah mereka turun dan memesan mie ayam karena udah lapar banget nih. Kebetulan yang jualan cewek cantik, badannya bahenol kayak gitar Spanyol, membuat Jamal dan Harun jadi kepincut. Pas makanannya dihidangkan, mereka udah seneng banget dong hingga dihirup gitu. Tapi tiba-tiba mie ayamnya seketika berubah jadi cacing dan bola mata guys. Saking ketakutannya, mereka berdua langsung pingsan saat itu juga. Dan ternyata cewek ini adalah kuntilanak, penghuni hutan itu. Nah keesokan harinya si Harun dan Jamal sudah berada di atas kuburan. Mereka tidur sambil ngorok guys. Siapa nih yang pernah lihat hantu? Ceritain di komentar, terus like dan subscribe ya. Nanti komennya aku pin. Kisah seorang guru baik hati yang berhasil mendidik muridnya yang bisu sampai bisa bicara guys. Jadi ibu guru ini melihat salah satu muridnya yang diperlakukan tidak baik oleh sang ibu. Demi murid-muridnya, ibu guru belajar bahasa isyarat agar dapat berkomunikasi. Dia juga perlahan mulai mendekati muridnya ini guys. Si anak sangat sedih karena ibunya tidak pernah peduli dan memperhatikannya. Bahkan dia sampai frustasi hingga suatu ketika sang ibu menemukan anaknya itu yang sudah tergeletak di kamar dengan tangan yang terluka. Ibu guru ini sangat terpukul melihat keadaan muridnya itu woy. Dia pun memberi semangat dan memeluknya sambil menangis. Anak itu pun bangkit dan mau belajar lagi. Sampai akhirnya ya ada keajaiban, dia bisa bicara guys. Nah siapa yang pengen jadi guru? Semoga yang udah like dan subscribe apapun cita-citanya bisa tercapai, amin. Ada seorang guru yang mengajar di sebuah tempat terpencil dengan akses jalan yang sangatlah buruk guys. Sampai suatu ketika salah satu muridnya jatuh pingsan dikarenakan demam tinggi. Ternyata dia terkena penyakit malaria dan ibu guru inilah yang merawatnya hingga si anak sembuh dan kembali bersekolah. Bagaikan tak kenal lelah, setiap hari ibu guru bolak-balik membawa buku agar para muridnya dapat belajar. Sampai akhirnya murid kesayangannya ini lulus guys dan melanjutkan pendidikannya di kota. Namun saat dia kembali dan sudah jadi sarjana, kondisi ibu gurunya itu sangat memprihatinkan. Kakinya lumpuh akibat terlalu sering berjalan ketika berangkat mengajar. Pada akhirnya sang ibu guru pun meninggal dan abu jenazahnya ditaburkan di pohon besar ini guys. Sungguh sebuah contoh perjuangan seorang guru yang hebat. Siapa nih yang cita-citanya pengen jadi guru? Semoga tercapai ya, amin.